Belum saya rekam ya. Kita masih belajar tentang être yang diikuti nomina, diikuti nominanya bisa tempat, bisa profesi, bisa nasionalite. Kemudian saya minta juga diikuti adjektif kan, kata sifat ya. Ada yang bisa membuat kalimat yang lain. Sultan, s'il vous plaît, lisez votre phrase. Sultan Ibu. Sultan Bu. Nah, ini ya bentuk être yang diikuti adjektif ya, être yang diikuti adjektif. Apa itu Bu? Cakep. Pedean ya. Kalau cantik apa cantik, Sultan? Bel ya. Jadi Bu di sini adalah adjektif ya. Contoh être yang diikuti adjektif. Vita, s'il vous plaît. Tadi ada Vita ya kayaknya ya. Betul, yang mau. Bukan. Dita. S'il vous plaît Dita, setelah Dita kemudian Fanny. Yang kata sifat ya, Madam. Boleh, apa saja. Tu es très belle. Tu es ya, très belle. Ya. Tu es très belle. Beau adalah adjektif untuk maskulin karena sultan. Ya, belle ini berarti menunjukkan yang tu adalah feminin ya. Belle ini adjektif kata sifat untuk perempuan, berarti tu di sini adalah perempuan. Ya. Masih dengan contoh adjektif. Ada lagi Fanny. Kemudian nanti Aminatus. Fanny. The Swiss dancer in Italy. Ayo. Lebih keras, kemudian pronunciation-nya juga dilatih. Je Swiss and Italy. The Swiss dancer and Italy. Je suis. Konsonan, bagaimana dalam bahasa Perancis konsonan di akhir? Dilafalkan? Hilang. Nah, jadi The Swiss je suis. dancer and Italy. Karena perempuan, kalau kalimat Fanny, je suis danseur, D-A-N, ya, ada dua suku kata. Jadi cara melatih pelafalan kita bagi dulu katanya menjadi suku kata ya. Kalau ada dua suku kata pertama DAN, kalau ada N berarti dibaca apa? Dibaca apa kalau ada huruf N? Sengau. Ya, sengau atau bunyi nasal ya, bunyi ang. Danseur. Je suis danseur. Apa, Fanny? Je suis danseur. Terus gimana, Madam? Dengar nggak? Ya, dengar. Kalimatnya bagaimana, lanjutkan? Je suis danseur. Kalimat Fanny tadi belakangnya apa? Fanny, kalimat yang belakangnya setelah danseur apa, Fanny? Bisa mendengar suara saya? Madam, bisa. Ya, apa setelah danseur kata apa tadi? Je suis danseur, ada Itali. Je suis danseur. And Italy. En, ada sengau. Ya, nanti berlatih pelafalan lagi ya, dan di produksi di français oral juga nanti berlatih pelafalan ya. Kalau ada and Italy. Je suis danseur en Italy. Danseur en Italie. Ya, ini berarti être yang diikuti apa ya? Nationality. Nationalité? Profesi. Profesi berarti diikuti
Kalau profession itu juga termasuk adjektif atau noun. Nominal. Maaf, Madam, tidak mendengar. Nomina atau kata benda. Ya, masih termasuk kata benda. Ya, profession. Danseur. Danseur, apa itu danseur, Sultan? Penari. Penari. Laki-laki atau perempuan? Melihat Penari. laki-laki atau perempuan ini je-nya? Laki-laki. Laki-laki, ya. Dan, profesi dalam bahasa Perancis, profesi dan kata sifat itu harus disesuaikan ke orangnya. Kalau orangnya laki-laki, tulisannya danseur. Pardon, ini ada salah. Ya, di danseur itu penari laki-laki. Tapi kalau penari perempuan, ya, tulisannya danseuse. Ya. Jadi, kata sifat seperti pada beau, kalimat Sultan tadi, Sultan beau. Beau karena orangnya laki-laki. Tapi kalau belle itu yang perempuan, misalnya ya, tu ini saya ganti dengan Aline. Aline belle. Ya, jadi kata sifat, profesi, nationalité, ya, yang menunjukkan, menerang benda harus menyesuaikan bendanya. Seperti kalian mengatakan je suis étudiant dan je suis étudiant, kan beda, ya. Kalau misalnya bagus, étudiant, laki-laki, étudiant tulisannya, akhirannya T. Tapi kalau misalnya Dinda, étudiant tambah E, ya, itu menunjukkan bahwa profesi, sifat, nationalité itu nanti menyesuaikan di tulisannya, menyesuaikan subjeknya laki-laki atau perempuan. Ya, Zahra, Aminatou Zahra, lisez votre phrase. Madam, saya ingin ini loh yang Nobita Habite itu, Madam. Kenapa? Ini Habite-nya itu kan ditulisin Habites ES gitu kan, Madam? Tulisnya apa? Ini siapakah yang berbicara? Nobita. Saya, Madam. Zahro. Ya, Zahra, bagaimana Zahra? Nobita. Ya. Nobita Habites Itu. Tokyo. Berarti itu Ya. Kita belum belajar kata kerja selain être ya. Saya akan jelaskan sekilas. Ya, yang tulisannya habite, ya. Dan huruf H gitu ya. Huruf H dalam bahasa Prancis nggak pernah dibunyikan. Jadi Habites itu, Madam. ya, saya tahu maksudnya habit. Nah, Nobita itu termasuk je atau tu atau il. Il, Madam. Ya, kan il kan? Berarti konjugasi. Iya. Ya, berarti konjugasinya EST. akhirannya nggak pakai S. Kita belum belajar kata kerja selain être ya. Nanti kita belajar yang lain. Saat ini être-nya. Karena yang belum pernah belajar bahasa Prancis nanti bingung ngomongin apa itu habites ya. Ya, oke. Iya, Madam, maaf. Yang sudah belajar keep for yourself. Ya, I will explain later ya if you understand être. Kalau sudah khatam être baru kita lanjut ke berikutnya. Sekarang khatamkan dulu tentang être ya. Karena banyak yang belum dapat bahasa Prancis nanti bingung habitesnya itu apa gitu. Ya, sekarang kita belajar yang être dulu. So slow down ya, soyez patient. Sabar. Akan sampai nanti titiknya belajar kata kerja yang lain. Oke. Okay? Elvita, votre phrase. Elvita tidak jadi? Jadi, Madam. Jadi Elvita, lisez votre phrase. Chelsea Olivia actrice. Nah, saya tulis Chelsea-nya saja ya. Chelsea Olivia actrice. Comment ça s'écrit actrice? Comment ça s'écrit? Kalau saya bilang
comment ça s'écrit itu artinya tulisannya bagaimana gitu. A, A, C, C, T, puis continuez, s'il vous plaît. Lanjutkan. A, C, Aj, A, C, kemudian apa hurufnya? A, C, T, E, R, R, I, T, R, I, C, E. ya, C bukan C, ya C, ya aktris, ya masih ngomong yang profesion. Kalau laki-laki, ya kalau laki-laki aktor, misalnya siapa sih aktor? Aktor siapa ya? Udah lama nggak nonton, Jo Taslim. nggak nonton film, nggak nonton sinetron. Joe Taslim, ya. Aktor, ya ini contoh yang nomina untuk laki-laki, profesi untuk laki-laki. Oui, Dinda Ayu, s'il vous plaît. Elle est chanteuse. Elle est répétez s'il vous plaît. Chanteuse. Comment ça s'écrit? Elle est chanteuse. Ya, comment ça s'écrit? Bagaimana tulisannya? C, H, C, N, T, E, U, S, E. ya coba dieja dalam huruf bahasa Perancis coba. C, Elle, ya. C, Coba kalau mengeja bagaimana? Bukan dengan huruf ala bahasa Indonesia tapi ala Perancis. C, C, B, H apa H? H, H apa bahasa Perancisnya? H. Age, ya bisa. C, age. Lalu A, A, lanjutkan. A, A, N, N, lalu allez vite, agak cepat sedikit. T, 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 E, E. Kalau nggak ada tanda bacanya, dibacanya E. E, U, 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 E, S, E. Très bien ya. Jadi melatih, melafalkan juga dalam bahasa Perancisnya. Tapi Jayatri, Jayatri Mandasari, bapak ibunya dulu pasti ngefans sama Jayanti Mandasari ya. Iya. Nggak tahu, Madam. Elle est chanteuse de l'année 80. Penyanyi 80-an itu. Jayanti Mandasari ganti Jayatri. Oui, Jayatri. Votre phrase, s'il vous plaît. Apa, Madam? Agak putus-putus. S'il vous plaît. Lisez votre phrase, s'il vous plaît. Baca kalimatnya. Ayu Ting Ting as center.
Nah, yo. Konsonan di akhir tidak dilafalkan. Jadi Ayu, Ting Ting. Dibaca apa nih? Ayu Ting Ting as center. And Itu contoh yang di atas. Penyanyi. Kalau Ayu Ting Ting cowok ya? Atau cewek? cewek. Ya, jadi bukan chanteur, tapi seperti contoh yang dari siapa tadi? Siapa tadi ya? Jadi lupa. Dinda. Jadi contoh dari Dinda, chanteuse. Ya. Jadi profesi harus melihat subjeknya. Subjeknya perempuan dibentuk perempuan. Jadi menyesuaikan subjek. Kalau laki-laki misalnya Afgan. Afgan chanteur. Ya, jadi dalam bahasa Perancis, jika kita menyebutkan sesuatu yang berhubungan dengan benda, berarti akan menyesuaikan si bendanya itu. Ya, Sultan étudiant, Lola étudiante, Ayu Ting Ting chanteuse, Afgan chanteur. Seperti Macron, ya, Emmanuel Macron est français. Ya, Emmanuel Macron est français, perempuan. Laki-laki. Emmanuel Macron est français. Tapi kalau misalnya yang perempuan penyanyi Perancis perempuan, saya jadi lupa sih siapa ya. Ada yang tahu penyanyi Perancis yang perempuan? Adakah yang tahu penyanyi Perancis perempuan? Atau politisi? Ségolène Royal est française. Jadi kalau sesuatu yang menjelaskan objek, benda, ya, maka harus bentuknya menyesuaikan benda. Ya, beau menjadi belle, kata sifat kan menjelaskan benda, ya. Profesi untuk laki-laki juga perempuan berbeda. Danseur, danseuse, ya. Kemudian aktor, Joe Taslim laki-laki, ya, adalah aktor. Tapi Chelsea Olivia perempuan, jadi aktornya menjadi aktris. Ayu Ting Ting perempuan, chanteuse. Tapi Afgan laki-laki, chanteur. Jadi kata yang menjelaskan sebuah benda, baik itu orang atau benda mati, ya, dan berjenisnya berbeda, maka harus menyesuaikan jenisnya. Benda laki-laki, kata sifat, profesinya harus yang kelompok yang laki-laki, ya. Jadi dalam bahasa Perancis memang membedakan antara genre. Genre itu jenis, genre, ya. Musiknya genrenya apa gitu kan? Itu jenis. Jadi jenis benda, perempuan atau laki-laki. Maskulin, feminin. Maskulin itu pria atau jantan, feminin itu betina. Jadi kata sifat, profesi, nasionalite yang menerangkan benda, maka harus menyesuaikan benda itu, jenis benda itu, genrenya, genre-nya. Merci Jayatri. Berikutnya ya, siapa yang belum saya panggil ya? Iren. Ya, madam. Baik. Suga esi mignon. Seki Suga. Comment ça s'écrit Suga comme ça? Si mignon. Comment ça s'écrit mignon? Comment ça s'écrit mignon? Maksudnya dieja, madam. Bagaimana tulisannya? Kalau saya bilang comment ça s'écrit itu bagaimana tulisannya? Tapi kalau appelez, s'il vous plaît, ya, appelez itu ejalah. Ya, nanti saya tuliskan. Suga, esi, mignon, comment ça s'écrit? M I J N O N. Apa artinya mignon? Lucu. Ya, cute kalau bahasa Inggrisnya, ya, imut. Nah, mignon itu masuknya apa? Nom, adjektif. Adjektif. Berarti karena Suga ini laki-laki pakainya mignon, tapi kalau perempuan dia menjadi ya mignon. Misalnya yang lucu apa ya? Temannya Nobita yang lucu tuh siapa, perempuan tuh siapa namanya?
L'ami de Nobita, teman Nobita siapa yang perempuan? Siapa? Est-ce que vous voyez Nobita? Doraemon, nonton Doraemon nggak? Saya nontonnya Doraemon. Ada yang nonton Doraemon? Teman Nobita yang perempuan namanya siapa? Shizuka. Ya, Shizuka. Ya, Shizuka. Mignon. Jadi mignon itu adjektif. Ya, Suga itu siapa ya? Suga ini laki-laki pakainya mignon. Tapi kalau Shizuka mignon, ya. Jadi adjektif menyesuaikan benda. Suga, qui est Suga, Irene? Qui est Suga? Member BTS, Madam. Membre de BTS, c'est un groupe de Korean. Ya, grup Korean ya, grup musik de Korean. Ya. Okay. Muti. Muti, votre phrase, s'il vous plaît, lisez. Elle est partie à cinéma. Elle est partie à cinéma. Partie. Punya kalimat yang lain nggak? Nous sommes étudiants. Nah, ada yang lain lagi? Bentar, Madam. Karena kalimat yang pertama saya tidak bisa menuliskan untuk saat ini. Berbeda, tidak fungsinya saat ini. Maaf, putus-putus, Madam. Diganti kalimatnya. Ganti kalimatnya. Bentar, Madam. Je. Être-nya mana? Sambil menunggu Muti yang lain dulu ya. Devita. Iya, Madam. Lucas est surfer. Ça s'écrit Surfer. S-U-R-F-E-U-R. Ya. Tetap dibaca U, bukan surf seperti bahasa Inggris. Agak sedikit dikurangi bahasa Inggrisnya, ya. U tetap U. Surfer. Lucas est surfer. Devita dibaca kalimatnya. Lucas est surfer. Lucas est surfer. Bukan surf, surfer. Surfer. Ya, bahasa Perancis itu konsisten. Kalau U dibaca U, tidak jadi E. Ya, surfer. Kalau membaca E itu seperti EUR-nya. Ya, dan Lucas, akhirannya S. Jadi konsonan S-nya di akhir tidak dilafalkan. Jadi Lucas est surfer. Ya, Lucas est surfer. Putri. Ini ngajuin yang PR tadi kan ya, Madam? Ya? Yang PR itu kan ya? Ya, Elle un filet joyeuse. Elle est une fille, ya, joyeuse. Comme ça, ya. Kalau saya sambil sedikit-sedikit menjelaskan tentang pelafalan ya, walaupun kalian juga belajar di français oral, ya, elle est une fille, fille ya. Kalau ada huruf I, kemudian ada 2 L, jadi ILL, maka dibaca I saja, tanpa L. Ya, jadi une fille, ya, joyeuse. Gadis yang periang maksudnya ya. Elle est une fille joyeuse. Joyeuse adalah adjektif dari kata fille. Une, seorang. Fille, gadis. Ya.
Joyeuse adalah kata sifat yang menjelaskan kata vie. Joyeuse adalah kata sifat yang menjelaskan kata vie. Jadi di sini être yang masih diikuti nomina, ya, être yang diikuti oleh nomina. Gadis ini kan nomina, ya, elle subjek, être ini nomina. Lola. Ya, Madam. Ya, Madam. S'il vous plaît, Lola, lisez votre phrase. Je suis à la bibliothèque. Jadi ini yang diikuti apa être-nya? Diikuti apa? Ya, apa itu? Namanya apa? Keterangan tempat. Keterangan tempat, ya. A itu menunjukkan keterangan tempat, ya. Di. Saya berada di bibliotek. Qu'est-ce que c'est bibliotek? Apa itu bibliotek? Perpustakaan. Très bien. Louza, votre phrase, s'il vous plaît. Iya, Madam. Bella o simpatico. Il est Bella. Bella, Madam. Oui? Bella. Oh, Della. Pardon. Simpatik. I dan M, ya. I dan M dibaca eng. Sang. Oh, simpatik. Y, huruf Y kan dibaca I. Kemudian ketemu M. Kalau ada M dan N dibaca sengau atau nasab. Jadi Della est sympathique. Ini sympathique ini termasuk bentuk apa? Adjektif. Bien, adjektif. Sudah penuh. Save dulu ya. Oke. Saya hapus ya yang ini ya, ganti ya. Pardon. Clear. Ya. 5 menit dulu ya, pause, ada azan di tempat saya.
Ya. Pardon, ada azan, jadi kita pause kalau pas ada azan ya. Oke, revenons à notre sujet. Tadi yang terakhir siapa ya? Oke. Rike, votre phrase s'il vous plaît, Rike. Agnes Monica es cantik. Agnes. Monica es cantik. Hah? Kamu saya sekri? Tulisannya bagaimana? C H A N T E R. Ya, seperti yang tadi ya, chanteuse. Belajar yang lain lagi ya. Ada lagi kalimat yang lain selain chanteuse? Agnes, ya. Kalau ada huruf J dan N, ya, ada G dan N dibacanya nye, ya, nye. Jadi J dan N itu kalau dalam bahasa Perancis seperti bunyi nye dalam bahasa Indonesia, ya. Misalnya tadi ada Agnes berarti Agnes. Kemudian contohnya misalnya, contoh minuman anggur Perancis yang terkenal, ya, orang Inggris menyebutnya champagne. Nah, tapi pelafalannya champagne, ya, nye, ya, seperti menyanyi, jadi nye, G dan N itu dibaca nye, champagne. Kemudian misalnya campagne, desa, campagne, ya, jadi J dan N dilafalkan nye, jadi bukan Agnes tapi Agnes, ya. Bahasa Perancis juga nama Agnes ada dan menggunakan aksen yang bunyinya e, Agnes. Ya, chanteuse. Coba. Ya. Kadang. Berarti kalau namaku juga pakai atasnya juga ya? Kan soalnya ada E-nya. Apa? Nama kalau ada E-nya ada yang petik. Iya, tapi Indonesia kan nggak mengenal itu. Bahasa Indonesia nggak kenal itu. Kalau di Perancis memang nama Agnes itu ada dan tulisannya pakai E. Tapi kalau di sistem abjad bahasa Indonesia kan tidak menggunakan tanda baca, ya, bunyi E-nya nggak ada tanda baca. Kalau di bahasa Jawa ada, ya, aksara Jawa itu mengenal tanda baca E seperti dalam bahasa Perancis. Tapi di aksara sistem alfabet bahasa Indonesia tidak menggunakan tanda baca. Jadi walaupun nama saya itu ada kata Eko, ya kan, Tri Eko, ya, Eko bunyinya E, tapi tulisannya pakai E saja, nggak ada tanda baca karena dalam bahasa Indonesia tidak ada tanda baca. Tapi dalam bahasa Perancis itu ada tanda baca dan itu mengubah bunyinya. Kalau tidak ada bunyi, ya, seperti kata campagne, ya, nggak ada tanda apapun di atas E, bunyinya E saja, campagne. Tapi kalau nama Agnes, ya, E-nya ada aksen graf yang bunyinya E, jadi dibacanya Agnes. Jadi tanda baca itu dapat merubah, atau bukan merubah, memang kata dasarnya rubah, ya, mengubah bunyi huruf tersebut, ya, E, Jadi kalau ada tanda baca maka bunyinya harus berbeda. Franslin, votre phrase. Berikutnya Reki, ya, setelah Franslin Reki. Le livre est blanc. Le livre apa itu le livre? Buku. Buku blanc atau grand? Blanc. 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 Comment ça s'écrit? B L A N C. Ya, blanc artinya apa? Blanc, buku Hitam. Putih. Buku itu putih, blanc. Ya. Blanc di sini warna dia sebagai adjektif, ya. Ya, jadi warna blanc di sini sebagai adjektif karena dia menjelaskan kata livre, ya. Livre est blanc. Jadi warna di sini adjektif. Reki, s'il vous plaît. Jimin as reserve. Hah?
Jimin. Jimin. S reserve. Coba pelan-pelan. Saya tidak tahu nama-nama asing. Jimin, Jimin. Jaimin. 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 Reserve. Gimana? R. E petik. E-nya yang ada petiknya, Madam. Apa? Bunyinya E atau E? Petiknya yang lawannya yang Agnes itu. Lawannya itu. Re. Kamsa. Iya. Bukan petik namanya. Nanti saya tuliskan. E. Oh iya. E. S. E. Kamsa. E. R. V. E-nya petik lagi. E. A itu. E yang ini, kedua. Kamsa. Begini. Begini atau terbalik? Kayaknya terbalik ya. Tanda baca, ya. Tanda baca. Seperti ini. Ini namanya, jadi tanda baca yang dari bawah ke kanan atas disebut aksen aigu. Jadi bukan petik ya, aksen aigu. Ini yang bunyinya E. Kemudian kalau yang ini disebut aksen grave. Ya, jadi menyebutnya aksen aigu atau aksen grave. Ya, jadi yang terakhir tadi tentang aksen ya. Aksen, saya tuliskan kembali aksen. Ini bunyi E dan E. Jadi kita sebut ini namanya aksen. Videonya coba. Aksen aigu. Aksen aigu. T-nya nyambung ke E jadi aksen aigu. Kemudian kalau ini disebut aksen grave. Nah, pemberian tanda baca ini mengubah bunyi. Jadi kalau ada aksen aigu bunyinya E. Kalau diberi aksen grave bunyinya E. Tanpa aksen dibaca E. Ya. Reki tadi apa Reki? Saya lupa dari Jaimin. E. Reserve mungkin ya tulisannya ya. Reki bisa mendengar suara saya? Yang lain bisakah mendengar suara saya? Bisa, Madam. Reserve. Ya, reserve. Reserve artinya apa? Reki. Reserve artinya apa, Reki? Kalau suaranya tidak bisa di chat boleh. Iya, Madam. Apa reserve? Siap. Pendiam. Pendiam. Oke, d'accord. Fidèle votre phrase s'il vous plaît. On a encore 7 minutes, kita masih 7 menit lagi. Setelah itu saya akan memberikan tugas untuk kalian latih di rumah ya. Fidèle. Elsa et Urux. Elsa. Elsa. Nama. Iya, Mat. Ya, saya tulis ya. Elsa. Et Urux. Elsa feminan atau maskulan? Laki-laki, feminan perempuan atau laki-laki? Feminang. Feminang ya.
Jadi sambil kita belajar kata sifat ya, heureux, comme ça ya, saya pasti tulisannya seperti ini. Nah, heureux adalah adjektif atau kata sifat, artinya gembira, ya, bahagia. Tetapi heureux yang tulisannya heureux itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan, heureuse. Jadi biasanya kalau untuk perempuan itu ada bunyi ada euse atau ditambah e belakangnya. Jadi Elsa est heureuse, hanya tidak dilafalkan ya, huruf H tidak dilafalkan dalam bahasa Perancis. Elsa est heureuse, Elsa est heureuse. Nah, karena Elsa perempuan, tapi kalau yang bahagia itu laki-laki, misalnya tadi Reki ya, Reki est heureux. Ini adalah adjektif ya. Jadi adjektif. Tadi saya bilang, mohon maaf terputus-putus terus. Jadi kata sifat ya, kata sifat itu ya juga menyesuaikan kepada orangnya ya. Ya. Karena waktu tinggal 5 menit saya akan merangkum materi tentang être ya. Minggu depan kita akan belajar berikutnya yaitu tentang artikel. Être, kata kerja être itu dapat diikuti benda ya. Nah, benda itu bisa berwujud profesi, nasionalite, dan tempat. Kemudian yang diikuti kata sifat. Nah, kata sifat itu tadi bermacam-macam, ada yang sudah menyebutkan beau, belle, heureux, réservé, ya kan? Nah, kata sifat ya, itu kan menjelaskan sebuah objek. Maka kata sifatnya harus menyesuaikan si objek itu. Seperti tadi Sultan menjelaskan, karena Sultan itu laki-laki, maskulin, maskulin, maka kata sifatnya adalah beau. Tetapi kalau subjeknya adalah perempuan, misalnya Cindy, Cindy est belle. Jadi beau menjadi belle. Ya, jadi kata sifat menyesuaikan kepada yang dijelaskan. Ya. Kalau orangnya laki-laki harus dibentuk ke laki-laki. Kalau orangnya perempuan harus dibentuk ke perempuan. Seperti tadi yang terakhir adalah heureux, ya, heureux gitu ya. Huruf H tidak dilafalkan. Nah, kalau yang dijelaskan yang bahagia adalah laki-laki, misalnya Reki est heureux. Tulisannya heureux, H-E-U-R-E-U-X. Tetapi kalau misalnya Della atau tadi Elsa perempuan, Elsa est heureuse, berubah. Jadi dalam bahasa Perancis itu ya membedakan menjadi 2 genre, 2 jenis, feminin dan maskulin. Kata sifat menyesuaikan benda feminin dan maskulin tersebut. Itu dicamkan dulu ya. Jadi ada penggolongan feminin dan maskulin. Kata sifat menyesuaikan feminin maskulin. Profesi juga kan tadi ada chanteuse, Ayu Ting Ting est chanteuse, Afgan est chanteur. Ya. Kemudian Zidan est étudiant, mahasiswa. Ya. Hairunisa est étudiante, ada tambah e belakangnya. Jadi profesi, sifat, sesuatu yang menjelaskan benda, maka dia dibentuk ke benda itu menyesuaikan bentuknya. Ya, itu tadi ya. Kata sifat menyesuaikan bentuknya. Jadi ada penggolongan maskulin dan feminin. Minggu depan kita akan belajar tentang penggolongan untuk benda. Jadi setiap benda dalam bahasa Perancis itu berjenis maskulin, feminin. Ya. Jadi benda mahasiswa étudiant, mahasiswi étudiant. Kemudian apa lagi? Tadi chanteuse, chanteur. Ya. Kemudian livre itu di jenis buku, orang Prancis menggolongkannya laki-laki. Kita akan belajar minggu depan tentang penggolongan ya jenis benda. Ada feminin dan maskulin. Nah, masih ada 1 SKS lagi, saya akan berikan latihan di dalam buku, ada di file PDF cahier d'exercice, saya akan kirim nanti ke grup. Kerjakan halaman 4 dan 5, page 4 et 5. Ya, kerjakan halaman 4 dan 5, minggu depan kita bahas bersama. Jadi tidak diunggah ke Elena tugasnya, tapi vous travaillez otonom, kalian belajar mandiri. 1 SKS ini tulis di buku ya. Jadi jawabannya tulis di buku ya. Quand vous apprenez quelque chose, écrivez aussi. Jadi ketika belajar ya, juga sambil menulis. Menulis itu melatih ingatan juga. Ingat,
Pour les débutants, il faut répéter. Ya, kalau kita masih awal-awal belajar, pembelajar pemula harus banyak mengulang-ulang. Ya, apalagi minggu depan kita akan belajar tentang penggolongan jenis benda. Ya, kita harus melatih otak untuk ya memanfaatkan memori otak kita untuk menghafal benda yang féminin dan benda yang masculin. Baik. Bon, merci pour aujourd'hui. Excusez-moi pour la mauvaise connexion de ma part. Nanti tolong validasi ulang ya. Maaf tadi koneksinya banyak terganggu. Validasi ulang dan bonne journée ya, bonne journée, tetap sehat, tetap semangat ya. Semoga kita bisa bertemu secara offline ya, secara luring. Semoga bisa ke kampus, mungkin tidak semester ini atau mungkin di akhir semester. Saya harap semester depan kita sudah bisa bertemu tatap muka. Ya, mungkin ada yang sudah mencari-cari kos ya sekarang. Dan kalau yang akan vaksin, ya semangat untuk vaksin. Merci pour aujourd'hui. Au revoir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.